Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel pembelajaran kita. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dengan pembahasan fabel, pecahan, dan tari menirukan gerak hewan. Silakan simak video ini sampai selesai ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Ceritakan isi fabel. Pada materi ini kita akan membahas tentang isi yang terkandung di dalam dongeng fabel. Nah, silahkan lihat pembahasan dalam video ini ya. Seperti yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, bahwa fabel merupakan cerita fiksi tentang binatang atau tokoh utamanya adalah binatang. Walaupun hanya cerita fiksi, fabel ternyata memiliki pesan moral loh yang terkandung di dalamnya. Ada yang dari karakter baik dan ada juga yang jahat. Nah, kita dapat meniru karakter yang baik pada fabel tersebut agar kita memiliki sifat yang terpuji. Nah, berikut ini ada beberapa buku fabel yang bisa kita baca ya, dimana kita dapat mengambil sisi baiknya ya. Dari yang pertama dari kejujuran, mungkin budi pekerti dan sebagainya. Nah, coba kita simak video tentang fabel berikut ini. Nanti kalian coba di rumah ya, pesan moral apa yang bisa diambil dari fabel tersebut. Nah, setelah melihat dongeng fabel tadi, apakah kalian sudah mengetahui apa pesan moral yang bisa kita ambil dari fabel tadi? Nah, berikut ini pesan moralnya. Jangan bersikap sombong dan menganggap remeh orang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Pembahasan kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep gambar pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pecahan setengah, di situ ada gambar persegi panjang, yang satu dibagi tidak sama ya, yang satunya adalah dibagi sama, maka yang dibagi sama rata itu adalah menunjukkan setengah. Nah, berikutnya di situ ada gambar ketupat ya, dimana gambar ketupat tersebut memiliki bagian yang sama besar dan yang satunya adalah terpisah, maka itu bukanlah bagian dari setengah. Lihat gambarnya juga berbeda antara yang berwarna dengan yang tidak berwarna. Berikutnya adalah gambar pecahan 1/3. Lihat gambarnya di situ ada segitiga sebanyak 3 buah ya. Lihat gambarnya dia mempunyai bentuk yang sama, sedangkan yang kedua itu gambarnya duanya sama, terus yang berwarna biru tidak sama, maka yang benar adalah bangunnya sama dan warnanya satu, maka itu 1/3. Dan berikutnya di situ ada gambar segi 6 ya. Lihat bangun di sebelahnya berbeda besar ukurannya ya, sedangkan yang benar itu harusnya segi 6-nya sama ya, sama semua dan diwarnain satu, maka itu nilainya adalah 1/3. Pada dasarnya setiap gambar apapun itu maka diharuskan sama ya, setiap bagiannya haruslah sama besar, tidak ada yang menonjol lebih besar dan yang lainnya lebih kecil seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke gambar pecahan 1/4. Lihat di situ ada lingkaran yang sama besar, dimana satu lingkarannya berwarna ya, sedangkan yang gambar di sebelahnya hanya terdapat 3 lingkaran yang sama besar, sedangkan yang satunya lebih besar ya, yang berwarna itu lebih besar, maka itu salah. Berikutnya di situ ada gambar belah ketupat ya, ada 4 yang dipotong sama besar, lihat bangunnya, maka itu dikatakan 1/4. Berbeda dengan gambar yang ada di atasnya. Di situ gambar seperti layang-layang, di mana bagian yang diwarnain itu tidak sama dengan yang ada di sebelahnya, maka itu bukanlah 1/4. Beberapa gambar tersebut menunjukkan nilai pecahan yang benar ya dan yang salah. Pada dasarnya bilangan pecahan haruslah sama besar bagiannya atau bentuknya.
Nah, coba kalian perhatikan sekali lagi penjelasannya ya. Gambar tersebut dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Yang diberi warna biru itu ada satu bagian. Daerah keseluruhannya adalah dua bagian. Jadi daerah berwarna biru menunjukkan pecahan setengah ya, atau 1/2. Nah, berikutnya adalah gambar tersebut berjumlah 3 bagian sama besar. Yang berwarna biru adalah satu bagian. Daerah keseluruhannya ada 3 bagian. Jadi daerah berwarna biru menunjukkan pecahan 1/3. Nah, gambar yang terakhir adalah gambar yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang diberi warna biru satu bagian, daerah keseluruhannya 4 bagian. Jadi daerah berwarna biru menunjukkan pecahan 1/4. Pembahasan ketiga. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang tari menirukan gerak hewan. Nah, silahkan simak penjelasan pada video ini sampai selesai ya. Berikut ini adalah cara menirukan gerakan hewan kijang. Yang pertama, posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan, berlari-lari kecil ke arah depan. Yang kedua adalah melangkahkan kaki kanan ke kanan, mengayunkan tangan kanan ke kanan, kemudian tangan kanan diletakkan di depan dada dan merapatkan kaki kanan ke kaki kiri. Yang ketiga adalah jongkok bertumpu pada kaki kanan, pandangan lurus ke depan, tangan digerakkan ke samping kanan dan kiri, kemudian kepala menengok ke arah kanan. Nah, yang terakhir adalah kedua tangan menekuk siku, telapak tangan di depan kening, mengangkat dan meletakkan kaki kanan, kemudian menggerakkan tangan kanan ke arah depan dan ke belakang. Tari menirukan gerak kijang ini memiliki keindahan yang sangat unik. Gerakan-gerakan yang indah dan lincah menyimbolkan tingkah laku kijang sehingga terlihat unik. Biasanya, selain gerak penataan busana dalam menirukan gerak kijang, haruslah menyerupai seekor kijang juga loh. Selain tari menirukan gerak kijang, kamu juga bisa melakukan gerak tari menirukan hewan lainnya. Contohnya, seperti menirukan burung terbang, menirukan ayam sedang makan, menirukan ikan berenang, dan masih banyak lagi yang bisa kamu lakukan. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa menambah pemahaman lagi tentang fabel, pecahan, dan tari menirukan gerak hewan. Selamat berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya.